Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi di pembelajaran PLJ kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu, sebagai warga Jakarta, kita mendambakan kondisi Jakarta yang tertib, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, seluruh warga kota Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan kota Jakarta yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Untuk mewujudkan keadaan kota yang tertib, aman, dan nyaman, pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Salah satunya melalui rambu-rambu lalu lintas. Tahukah kamu apa arti rambu lalu lintas? Apakah para pengendara sudah mematuhi peraturan lalu lintas? Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita belajar tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan 3 kriteria rambu lalu lintas. 2. Peserta didik dapat membuat beberapa gambar lalu lintas. 3. Peserta didik dapat memberikan kritik atau saran pada orang yang salah berkendara. A. Mengenal lalu lintas dan angkutan jalan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan umum adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Peran dan tugasnya adalah untuk memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas agar pengendara kendaraan selamat. Tujuan dibentuknya lalu lintas dan angkutan jalan umum adalah agar terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan umum ingin etika berlalu lintas yang tertib dan teratur menjadi budaya bangsa. Untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, dibuatlah peraturan-peraturan. Salah satu peraturan itu dapat kita lihat pada rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang di semua jalan. Pemerintah menyediakan rambu-rambu lalu lintas di jalan agar pengguna jalan dapat menggunakan jalan tersebut dengan aman dan nyaman. Ada beberapa rambu lalu lintas yang harus kita ketahui dalam berlalu lintas, yaitu sebagai berikut. 1. Rambu lalu lintas yang berupa perintah. Rambu lalu lintas berupa perintah mengharuskan pengendara mengikuti apa yang diperintahkan oleh rambu tersebut. Rambu-rambu tersebut biasanya berbentuk lingkaran dan menggunakan warna dasar biru, sedangkan tanda atau gambar pada rambu menggunakan warna putih. Berikut beberapa contoh rambu lalu lintas berupa perintah. Rambu ini artinya setiap kendaraan bermotor harus melewati jalan yang ditunjuk. Jika pengemudi menjumpai rambu seperti ini, dia harus menjalankan kendaraannya melalui jalur kiri atau kanan sesuai gambar panah yang ditunjuk. Rambu ini menunjukkan bahwa jalan yang dipasang rambu tersebut khusus untuk pejalan kaki. Kendaraan bermotor tidak boleh melewati jalan yang terpasang rambu tersebut. Selanjutnya, rambu ini menunjukkan bahwa jalan tersebut diperuntukkan bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan. Pengendara motor harus berhenti sejenak dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang.
2. Rambu lalu lintas yang berupa larangan. Rambu lalu lintas berupa larangan mengharuskan kita untuk tidak melakukan tindakan sesuai rambu jalan tersebut. Rambu yang menunjukkan larangan biasanya berbentuk bulat. Rambu-rambu ini mempunyai warna dasar putih. Pada tepi rambu terdapat garis melingkar warna merah. Di tengah rambu terdapat gambar atau huruf tertentu yang dicoret dengan garis warna merah. Berikut beberapa contoh rambu lalu lintas berupa larangan. Yang pertama, kendaraan bermotor yang melintasi jalan tersebut dilarang parkir di tempat tersebut. Ini ada gambar rambunya ya. Rambu kedua, kendaraan bermotor yang melintasi jalan tersebut dilarang belok ke kanan. Rambu yang ketiga, kendaraan bermotor tidak boleh memasuki jalan tersebut. 3. Rambu lalu lintas yang berupa informasi. Rambu-rambu yang menunjukkan informasi biasanya berbentuk segi empat. Warna dasar rambu-rambu itu kuning. Di tengah rambu tertera tanda-tanda yang memberikan informasi bagi pemakai jalan raya. Rambu yang pertama, rambu ini menunjukkan bahwa pengemudi akan melewati jalan dengan tikungan ke kiri. Pengemudi harus mengurangi kecepatan dan berhati-hati. Rambu yang kedua, rambu ini menunjukkan bahwa jalan yang akan dilalui menyempit. Pengemudi harus mengurangi kecepatannya dan harus bersabar karena jalan ini biasanya terjadi antrian dan terjadi kemacetan. Rambu yang ketiga, rambu ini menunjukkan bahwa jalan yang akan dilewati pengendara bermotor menurun tajam. Pengendara bermotor diharuskan mengurangi kecepatannya dan menginjak rem. B. Syarat-syarat kelayakan berkendara. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab semua pengguna jalan. Oleh karena itu, pengguna jalan raya harus memiliki kelayakan untuk berkendara di jalan. Pemerintah telah menetapkan undang-undang dan peraturan lalu lintas. Kelayakan berkendara tersebut wajib dipatuhi oleh setiap pengguna jalan, baik oleh pejalan kaki atau pengemudi kendaraan bermotor. Beberapa syarat-syarat seorang layak berkendara adalah sebagai berikut. 1. Setiap kendaraan bermotor yang dipakai di jalan raya harus dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK dapat dianggap sebagai kendaraan curian. 2. Setiap pengendara bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Ada beberapa jenis SIM, yaitu SIM untuk pengendara sepeda motor dan SIM untuk pengendara mobil. Pengendara motor wajib memiliki SIM C. Pengendara mobil wajib memiliki SIM A, SIM B, SIM B1, atau SIM B2 umum. 3. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum juga harus menaati peraturan yang berlaku, seperti saat naik dan turun dari angkutan umum harus di halte. Pemerintah juga telah menyiapkan halte bus di beberapa sisi jalan raya. 4. Pengguna angkutan umum tidak boleh memberhentikan kendaraan di sembarang tempat, karena dapat membahayakan bagi pengendara lain ataupun pengguna angkutan tersebut. Di dalam angkutan umum juga tidak boleh merokok, karena dapat mengganggu kenyamanan penumpang yang lain. 5. Pengguna kendaraan bermotor juga tidak boleh mengeluarkan anggota badan karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, dari materi yang tadi sudah kita simak sama-sama itu menunjukkan bahwa kita sebagai pengguna jalan harus taat pada peraturan. Karena dengan kita taat kepada peraturan, maka keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain.
Tertib lalu lintas membawa banyak manfaat bagi pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Di jalan raya banyak rambu-rambu lalu lintas yang harus kita patuhi. Mari tertib di jalan raya agar kita selamat di jalan raya karena keluarga selalu menanti kedatangan kita di rumah. Selain itu, kita membantu mengurangi kemacetan dengan patuh aturan di jalan raya. Pengendara harus mematuhi aturan di jalan raya, baik ada maupun tidak ada petugas lalu lintas. Mari sama-sama kita patuhi tata tertib lalu lintas. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Oke ya, jangan lupa setelah ini kamu klik link soal yang ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.